Mimin gaskan lagi bosku. Bab 4-6. Terpikat pesona CEO cantik. Erlen menjalankan sebuah bisnis apa saja yang bisa dia lakukan untuk membiayai kuliah kekasihnya. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap walaupun kadang dia sering melakukan pertarungan bebas. Hari ini dia menjalankan pekerjaannya, dia memasuki sebuah markas yang di dalamnya ada banyak para gangster. Erlen berjalan sambil memberikan koper itu kepada ketua gangster. Ketua gangster segera mengecek koper yang diberikan oleh Erlen. Dia tersentak kaget saat melihat isi di dalam koper itu. Ternyata isinya sebuah bom. Membuat jantungnya seperti mau copot. Tit, tit, tit. Waktu tersisa 30 detik lagi. Tiarap, teriak ketua gangster itu saking paniknya. Semua gangster yang berbadan besar di sana ikut tiarap dengan gemetaran. Mereka saat ini berada di antara hidup dan mati. Erlen yang tidak tahu dengan isi koper itu juga ikut tiarap. Ais. Ketua gangster menatap Erlen dengan sangar. Namun bukannya meledak, bom itu malah berbunyi suara lagu anak-anak. Rupanya mereka tertipu, itu adalah bom mainan. Meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4 ku pegang erat-erat. Ah sial. Rupanya kini nyawa Erlen sedang terancam, para gangster itu pasti akan menghabisinya. Padahal dia tidak tahu dengan isi di dalam koper itu. Akhirnya terjadi baku hantam di antara Erlen dan belasan gangster itu. 1 lawan 11 tentu saja Erlen merasa sangat kewalahan. Tidak ada jalan lain selain melarikan diri. Jingan K. Parat. Kau berani mempermainkan kami, kata seorang anak buah gangster. Hiat. Buk bak buk, suara pukulan terdengar mengerikan. Pukulan lebih banyak terarah kepada Erlen, karena dia hanya seorang diri. Kejar! Teriak ketua gangster itu. Dia menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar Erlen. Ah sial, kenapa isinya bom mainan? Erlen terus berlari ke arah tempat dia memarkirkan mobilnya, namun saat dia mencoba untuk masuk ke dalam mobil, ternyata kunci mobilnya tidak ada, mungkin kunci mobilnya jatuh saat dia sedang bertiarap tadi. Ah brongsek! Erlen mendengus kesal. Dia ingin menghancurkan kaca pintu mobil itu, namun ada salah satu gangster yang mengarahkan pistol padanya. Dengan cepat Erlen berlari lagi meninggalkan mobilnya. Dia melihat segerombolan gangster yang sedang berlari ke arahnya dengan membawa pipa besi. Rizal sialan, awas kau! Keluh Erlen. Tak ada pilihan lain selain dia harus berlari sekencang mungkin. Nona El, di mana Anda sekarang? Tanya Miss Bona lewat telepon. Dia terkejut begitu mengetahui Eliana pergi tanpa membawa bodyguard. Aku sedang menjalankan mobil, hari ini hari libur. Aku ingin liburan sebentar. Jawab Eliana dengan santai. Tapi kenapa Nona pergi tanpa bodyguard? Klik. Eliana langsung menutup panggilan telepon dari Miss Bona. Nona El, halo. Nona El. Miss Bona mencoba untuk menghubungi nonanya tapi tidak diangkat juga. Ah ya ampun Nona El. Miss Bona memang harus memiliki ekstra kesabaran menghadapi sang nona muda. Eliana menjalankan mobilnya dengan kecepatan normal sambil menikmati alunan musik klasik, namun tiba-tiba dia hampir menabrak seseorang yang sedang berlari. Eliana segera mengerem mobilnya. Cekait. Ais. Ni orang cari mati ya. Eliana keluar dari mobilnya. Dia membanting pintu mobil dengan keras. Rupanya itu Erlen. Dia tidak mengalami luka parah karena dia keburu menghindari mobil itu. Namun ada luka memar di bagian lengan dan kakinya. Bukannya menolong, Eliana malah menyuruhnya minggir. Minggir, kau menghalangi jalanku.
Erlen menatap ke Eliana dengan tatapan sinis, kamu tidak punya hati sama sekali. Aku hampir mati karenamu. Erlen berkata itu sambil berdiri. Eliana tidak mempedulikan ucapkan Erlen, kamu yang menabrakkan diri ke depan mobilku. Kamu mau memerasku, berapa yang kamu pinta? Erlen terkejut saat melihat segerombolan gangster yang masih berlarian ke arah mereka. Ayo lari. Dia menggenggam tangan Eliana membawanya berlari. Dasar bodoh, untuk apa aku ikut lari? Aku tidak punya urusan sama mereka. Eliana mencoba melepaskan tangan Erlen, tapi Erlen dengan begitu erat dan membawanya masuk ke dalam mobil milik Eliana. Erlen segera menyetir mobil milik Eliana dengan kecepatan tinggi. Kamu mau bawa aku kemana? Bentak Eliana sambil memukul-mukul lengan Erlen. Bab 5. Erlen menjalankan mobil dengan kecepatan tinggi. Eliana hanya bisa menjerit-jerit ketakutan. Cepat hentikan mobilnya atau aku akan membunuhmu, bentak Eliana kepada Erlen yang tengah fokus mengendarai mobilnya. Erlen tidak ingin mendengarkan ocehan Eliana. Dia lebih takut kepada para gangster yang mengejarnya. Bruaf! Bruaf! Terdengar suara sebuah mobil terus menghantam menubrukan diri ke mobil Eliana bagian belakang. Oh astaga Marquez! Liri Eliana. Marquez. Siapa itu? Pacarmu? Tanya Erlen sambil fokus menyetir mobil. Nama mobilku. Jawab Eliana dengan ketus. Eliana memiliki banyak mobil. Karena itu dia harus menamai satu persatu mobilnya agar sang supir tidak kebingungan. Cik pacar. Aku tidak memiliki waktu untuk hal yang tidak berguna seperti itu. Aku terlalu sempurna itu dimiliki oleh seseorang. Jawab Eliana dengan seluruh rasa percaya dirinya. Dia memang tidak tertarik dalam masalah asmara. Perkataan Eliana membuat Erlen mual. Untuk pertama kalinya ada seorang wanita yang sangat percaya diri seperti itu. Erlen sedikit melirik ke arah Eliana. Dia penasaran secantik apa Eliana karena tadi dia tidak fokus memperhatikan wajahnya. Benar saja Eliana memang sangat-sangat cantik. Hampir saja Erlen terpana dengan kecantikannya, ditambah perawatan sangat tuan putri yang tentu menggocek harga yang fantastis, pastinya membuat Eliana semakin mempesona. Erlen segera fokus menyetir mobilnya kembali. Beruntunglah yang menjadi kekasih Erlen, secantik apapun wanita yang berusaha menggodanya, Erlen tetap selalu setia kepada satu orang wanita, yaitu Chelsea. Bahkan bisa dibilang Erlen cinta mati sama Chelsea yang selalu ada untuknya dari kecil, karena itu Erlen rela membiayai kuliah Chelsea sampai dia lulus. Saat ini Chelsea sedang mencoba untuk melamar pekerjaan ke Alaska Corp, sebuah perusahaan yang menjadi nomor 1 di negeri ini. Tentu saja Chelsea sangat berharap besar bisa masuk ke perusahaan itu. Kit. Erlen segera menghentikan mobilnya ketika hampir saja dia menabrak mobil yang akan menghadangnya. Ah sial. Aku tidak akan memaafkan kamu karena telah membawa aku ke dalam masalahmu. Gerutu Eliana. Apalagi sekarang pasti Marquezku bonyok, kamu harus ganti rugi. Eliana mengatakannya dengan nada tinggi. Erlen menghela nafas, nanti saja kamu marah-marahnya. Kita sedang dalam bahaya sekarang. Aku pasti akan mempertanggungjawabkan semua ini. Saat ini mereka dikepung oleh 3 mobil. Eliana mencoba menghubungi Miss Bona untuk meminta bantuan agar Miss Bona mengirim para bodyguard untuk membantunya. Namun dia terlonjak sampai handphonenya terjatuh ke bawah saat para gangster memecahkan kaca mobilnya dengan pipa besi. Perang! Perang! Chelsea Patricia, gadis cantik berusia 23 tahun itu adalah penyemangat bagi Erlen dalam menjalani hidupnya. Chelsea adalah orang yang paling mengerti dengan penderitaannya.
Dulu Erlen sama sekali tidak memikirkan untuk berkencan, tapi Chelsea selalu tidak pernah menyerah untuk mendapatkan hati Erlen sampai akhirnya Erlen luluh. Begitulah Erlen, sekali dia mencintai seseorang maka dia akan melakukan apapun demi sang pacar, bisa dibilang bucin akut. Bahkan saat Chelsea memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMA, Erlen sangat tahu Chelsea ingin kuliah. Erlen yang membiayai kuliah Chelsea padahal Erlen sendiri hanyalah lulusan SMA. Hubungan pacaran mereka kurang lebih 7 tahun, bukanlah sebuah waktu yang sangat singkat. Erlen tidak akan tahu hidupnya akan seperti apa jika tidak ada Chelsea, apalagi sekarang ayahnya sedang berada di dalam penjara karena kasus penculikan 13 tahun yang lalu. Setelah Rico di penjara, Erlen merasa sedikit bebas karena tidak ada yang menyiksanya lagi. Dia tinggal sendirian di rumah, sehingga ada seorang tetangga baru yang memperhatikan Erlen, karena merasa iba melihat anak seusia anaknya sendiri harus menjalani kehidupan yang pahit seperti itu. Bahkan Erlen memanggil wanita yang bernama Darmi itu dengan sebuah panggilan ibu. Saat ini Chelsea tinggal menunggu panggilan telepon dari Alaska Corp. Dia sudah melakukan wawancara 2 kali di perusahaan itu berharap dia akan diterima bekerja di sana. Kak Erlen, sedang apa sekarang? Chelsea mengirim pesan kepada sang kekasih. Sudah setengah jam lamanya dia mengirim pesan kepada Erlen tapi belum ada balasan juga. Ya Erlen memang seperti itu, dia terlalu sibuk bekerja keras sampai membuat Chelsea kesepian. Sayang, kenapa melamun terus dari tadi? Tanya seorang laki-laki kepada Chelsea yang dari tadi diam memperhatikan ponselnya. Chelsea dan pria yang bernama Ruben itu sedang berada di kamar hotel. Oh tidak, aku hanya. Chelsea mengutuk dirinya sendiri, bisa-bisanya dia memikirkan Erlen padahal saat ini dia sedang bersama Ruben. Erlen memang tidak memiliki waktu yang banyak untuk Chelsea, mungkin karena terlalu sibuk mencari uang, itu biaya kuliahnya Chelsea juga, apalagi Erlen berencana ingin melamar Chelsea. Erlen sangat tahu karakter orang tua Chelsea seperti apa, menginginkan pernikahan putrinya begitu megah dan mewah. Karena Erlen tidak memiliki pendidikan yang tinggi, Erlen tahu diri dia tidak bisa menghasilkan uang jika hanya menekuni satu pekerjaan, karena itu Erlen harus bekerja keras agar lamarannya diterima oleh ibu dan ayahnya Chelsea. Tapi justru hal itu membuat Chelsea sangat merasa kesepian, dia juga seorang wanita yang membutuhkan seseorang yang memperhatikannya, hingga akhirnya dia bertemu dengan Ruben, seorang pengusaha laundry yang memiliki banyak cabang di kota ini. Bab 6. Sebagai seorang wanita yang sudah beranjak dewasa tentu saja Chelsea memikirkan masa depannya nanti akan bagaimana, apalagi orang tua Chelsea yang tidak setuju dengan hubungannya bersama Erlen, padahal kedua orang tua mereka tahu bagaimana perjuangan Erlen demi Chelsea. Belum juga menjadi seorang suami, Erlen sudah bekerja keras demi Chelsea. Namun rupanya semua itu masih kurang karena keluarga Chelsea yang begitu matre, sampai akhirnya kedua orang tua Chelsea menjodohkannya dengan Ruben. Apa kita harus pacaran di sini? Tanya Chelsea kepada Ruben. Chelsea memperhatikan kamar hotel yang berkelas itu, salah satu hotel milik Alaska Corp. Tentu saja, sayang. Kita sudah sama-sama dewasa. Pacaran orang dewasa memang harus seperti ini. Ruben merengkuh pesatunggang Chelsea dengan nafas berat, matanya jelalatan memperhatikan dua gundukon yang menonjol di D4 Chelsea yang masih tertutup gaunnya. Aku akan bertanggung jawab, bisik Ruben pada Chelsea. Walaupun hubungan dia dan Ruben baru terjalin selama 5 bulan tapi pesona Ruben sangat menarik bagi Chelsea. Chelsea tidak bisa membohongi dirinya sendiri yang mulai jatuh cinta pada Ruben. Bukan hanya materi yang didapatkan,
tapi juga perhatian dari Ruben selama 5 bulan ini. Bahkan Ruben berjanji akan membelikan kedua orang tua Chelsea sebuah rumah yang besar suatu saat nanti. Mencintai dua lelaki di dalam hatinya bukanlah keinginannya, tapi mau bagaimana lagi Chelsea sudah terperangkap dengan kisah cinta yang rumit ini. Dia ingin memiliki keduanya. Belum siap melepaskan salah satunya. Ruben mulai mensumbu B1 birnya dengan begitu lembut namun memabukkan. Pria itu telah membuat Chelsea terbuai, tak bisa menolak dengan apa yang dilakukan Ruben. Mungkin pada akhirnya Rubenlah yang bisa memiliki Chelsea seutuhnya, karena Erlen tidak pernah berani melakukan hal lebih, bukan karena tidak memiliki N4 tapi Erlen ingin menjaga kehormatan Chelsea sampai mereka menikah nanti. Kini keduanya telah tel 4N yang bulat, tak ada sehelai K4-in pun menutupi mereka. Ruben membaringkan tebuh Chelsea di atas Ran, Yang, dan Men Satun di tebuhnya. Awalnya Chelsea begitu tegang karena ini pertama kali untuknya, dan dia juga merasa bersalah kepada Erlen. Oh, Ruben. Untuk pertama kalinya Chelsea merasakan hal seperti ini, yang belum pernah Erlen lakukan kepadanya. Merem melek dibuatnya. Ruben memempatsukan jemarinya ke D4 lem dan bergerak dengan begitu lembut tapi meng-41-rahkan. Chelsea semakin mendesis. Ruben menyeringai, dia tahu Chelsea masih perempatuan. Sudah lama dia tidak merasakan N1 kematnya bersinta dengan seorang perempatuan, dia lebih sering melakukannya yang sudah tak bersegel. Kamu menyukainya? Tanya Ruben sambil tersenyum manis. Chelsea menganggukkan kepala, dia mengtigalin 4 nanogram hebat begitu merasakan ada yang tumpah di bawah sono, au. Ruben, cepat M4 sukan. Akhirnya Chelsea tanpa sadar terus meracau ingin mer-4 sakan bagaimana N1 kematnya bersinta. Mungkin karena Ruben begitu ahli, Chelsea hanya mer-1 ngis sebentar saat merasakan G4 wongnya berhasil di J3 ball oleh Ruben, rasa sakit itu berubah dengan sebuah Ken 1 kematan yang tak tertandingi. Hingga mengantarkan mereka menuju perjalanan di dunia awan, keduanya Meng 3 rang, ork. Ruben melepaskan S4 nanogram pewaris, dia Mem 3 look Chelsea. Tebuh mereka hanya ditutupi S3 limut saja. Kita pulangnya malam ya sayang. Aku belum pu 4S jika hanya melakukannya cuma sek 4 li. Ruben mengatakannya seraya mengecop B1 bir Chelsea. Chelsea hanya diam, memejamkan matanya, dia menjadi teringat dengan Erlen, dia sangat merasa bersalah pada Erlen. Chelsea baru ingat tadi Ruben Meng 3 luarkannya di D4 lem. Mas, bagaimana kalau nanti aku H4 mil? Enggak lah, kamu tenang aja sayang.